Rutinan Rotibul Haqaiq ini mudah-mudahan menjadi sebab dapat menyelamatkan tauhid kita, akidah kita. Amin. Sehingga kita selamat dari ancaman-ancaman takfiri, orang mengkafirkan. Betapa orang yang sudah berupaya untuk menjadi orang yang beriman dan selamat, orang sedikit dengan tahlilan saja dianggap takfir, dianggap kafir oleh sebagian orang yang mempunyai paham tahlil itu adalah bid'ah. Tetapi perlu dipahami akidah kita adalah akidah Asy'ariyah. Maka kita meyakini bahwa kalimat itu tadi orang bisa masuk surga gara-gara kalimat yang pendek itu, tetapi juga bisa orang menjadi kafir karena kalimat yang pendek itu. Untuk itu maka kita mempunyai sisa hidup kita, maka ada suatu ungkapan di dalam suatu hadis, wa in aradtum aisyas su'ada wa mautas syuhada wan najata yaumal hasri wa dhilla yaumal harri wal huda minad dhalalah fa adimu bi qira'atil Qur'an fa innahu kalamur rahman wa hisnun minasy syaitan war rujhan fil mizan. Kata Nabi, apabila kalian menginginkan hidup seperti hidupnya orang yang bahagia, ya Aisyah Su'ada, jadi hidupnya orang bahagia, dan wa mautas syuhada, seperti matinya orang syahid. Betapa nikmatnya orang yang meninggal dengan mati syahid, karena terbebas dari yaumul hisab, hari penghisapan amal kita. Wan najata yaumal hasr, dan ingin selamat di hari mahsyar, hari penggiringan kita saat dipanggil oleh Allah. Betapa dahsyat saat itu matahari hanya sejengkal dari kepala, maka disitulah berperan amal-amal kita waktu hidup untuk menyelamatkan kita. Maka dengan itu hadis ini mengatakan, apabila ingin hidup seperti orang yang bahagia dan seperti matinya orang syahid, dan ingin selamat dari hari pembalasan yaumul hasr, yaitu hari digiring nanti suatu amal, wadilla yaumal har, dan mendapatkan naungan di saat hari sangat panas. Saat itu karena orang menunggu pengadilan Allah, maka orang disitulah nafsi-nafsi kehidupan di akhirat. Jadi masing-masing minta pertolongan kepada nabi-nabi sebelum, dan Nabi Adam pun tidak sanggup, Nabi begitu juga tidak sanggup, sampai kepada Nabi Muhammad. Itulah yang kita harapkan, syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi mendapatkan naungan di saat hari yang sangat panas. Wal huda minad dhalalah, dan mendapatkan petunjuk dari kesesatan, yaitu fa'adimu bi qira'atil Qur'an, maka biasakan atau rutinkan membaca Al-Qur'an. Fa innahu kalamur rahman, karena Al-Qur'an adalah firman yang maha pengasih. Wa hisnun minasy syaitan, dan Al-Qur'an bisa melindungi dari godaan setan. Sekarang kalau lihat di TV, betapa banyak godaan-godaan yang menjerumuskan kita. Banyak sekali di berita-berita. Jadi itulah untuk menjaga godaan setan, maka fa'adimu bi qira'atil Qur'an wa warrujhanu fil mizan, dan Al-Qur'an ini dapat memberatkan di dalam timbangan di hari kiamat nanti. Sehingga apabila di dalam timbangan, tetapi sebaliknya, na'udzubillah min dzalik,
Kalau sampai kita di dalam timbangan itu merugikan, artinya banyak keburukannya, maka kita akan tergelincir ke jalan Allah yang yang tidak baik. Marilah kita punya kesempatan sisa usia kita. Kita semakin tambah umur, artinya sisa umur kita semakin pendek. Untuk itu maka sempatkanlah, baik itu yang bisnis, baik itu orang yang punya tugas-tugas. Karena kami keluaran dari Makkah itu, Syekh Muhammad membimbing kepada alumni-alumni yang ada di Indonesia ini tiap hari itu membaca Sofhatain Al-Quran. Jadi setiap hari Syekh Muhammad hanya mengirimkan 2 halaman. Jadi 2 halaman ini saya hitung di dalam Al-Quran itu mempunyai halaman 660 berapa. Ketika dibagi 2 menjadi tiap hari 1 hari itu 2 kaca itu, jadi 2 halaman, maka itu 1 tahun bisa hatam. Jadi Syekh Muhammad ini semua mengajak kepada kiai-kiai alumni yang mau ikut di dalam grup itu. Jadi ada grup Syekh Muhammad itu At-Tullabud Dakhiliyun, jadi dibilang santri dalam. Waktu itu ada yang di dalam, ada yang dari luar. Jadi saya termasuk santri yang ada di dalam pondok, sehingga diajak untuk hataman setiap hari itu hanya Sofhatain. Pertama dimulai itu Sofhatain itu Fatihah dengan Alif Lam Mim itu saja. Tetapi tentu saja karena yang diajak ini adalah kiai-kiai, walaupun yang namanya 2 halaman ini kalau dibaca nggak sampai 5 menit, tetapi kalau dipelajari dengan terjemahannya atau baca dengan tafsir Jalalain, itu pasti akan memakan waktu. Nah itulah saya husnudzon kepada beliau. Kenapa diajak cuman hanya 2 halaman? Karena mungkin yaitu artinya ngajinya dikaji, bukan hanya dibaca saja. Sehingga lebih baik kepada santri alumni yang sempat membaca, belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Walaupun tidak semua dalam 1 halaman itu lihatlah satu ayat itu terjemahannya, sehingga paham apa yang digambarkan oleh Al-Quran, sehingga kita dapat selamat. Karena dalam 1 ayat tetapi rutin, maka itu lebih baik daripada terus menerus tapi cuma sekali diwiridkan berapa juz tiap hari, tetapi hanya sekali, tidak diulang-ulang. Maka lebih baik yang rutin, yang diajarkan dari Syekh Muhammad hanya 2 sibuknya kamu menghafal doa yang kamu baca, misalnya datang kepada Kiai Al-Hikmah, jadi setengah dukun misalnya diberi wiridan cek lancungan. Nah lebih baik, karena afdalu ibadati ummati kata Nabi Al-Quran. Jadi lebih utamanya ibadahnya umatku maka bacaan Al-Quran. Maka jangan remehkan, walaupun sehalaman, lebih sehalaman, 1 halaman saja. Kalau bisa rutin berarti 2 tahun. Kalau 2 halaman maka 1 tahun bisa selesai hatam. Tahu alumni yang keluaran pertama sampai terakhir punya wiridan apa enggak dengan Al-Quran itu. Yang saya selalu berdoa untuk alumni semua, santri-santri yang pernah belajar di sana, hanya memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari apa yang dilakukan, karena apabila santri-santri itu mengamalkan yang baik, maka kami pun akan kebagian. Tetapi sebaliknya apabila santri itu tidak mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, itu tidak punya tanggungan seorang guru karena sudah menyampaikan. Tetapi selalu harus mengingatkan, saya sebagai guru yang pernah mengajarkan kalian, walaupun 1 ayat 2 ayat atau 1 hadis 2 hadis,
yang pernah duduk di bangku Pondok Pesantren Riyadul Jannah. Hanya harapan itulah yang saya harapkan dari para santri. Mudah-mudahan yang perempuan yang sudah punya suami, mudah-mudahan menjadi istri yang taat kepada suaminya selagi suaminya ya baik. Kalau sudah suaminya yang memimpin tidak baik, ya tidak perlu taat kepada suaminya. Tetapi sebatas ketidaktaatan itu saja, ketidakbaikan itu saja, bukan terus-menerus tidak taat, tetapi melihat suami itu berlaku yang melenceng dari ajaran syariat, maka tidak perlu ditaati. Ya misalnya karena memang dagangannya orang Madura ini nimbang, misalnya saat suaminya ngajak untuk cari untungan sesaat, menimbang ketidakjujuran, maka tolong diingatkan oleh istri, jangan malah mengompor-ngompori ketika melihat tetangganya kalungnya sudah agak besar, merasa malu, suaminya yang didorong-dorong untuk berbuat yang enggak. Itu naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan santri-santri kami Riyadul Jannah dan juga santri-santri pondok pesantren yang lain juga bisa mengamalkan ilmu yang telah dipelajari waktu di pondok pesantren. Amin. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa keselamatan dari dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Inilah sekilas penyampaian pesan saya kepada terutama alumni, kepada semua saudara-saudara kita sesama muslim, karena kita wajib untuk mengingatkan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.